Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji dan syukur marilah bersama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah pada kesempatan malam ini, tepatnya malam Minggu, kita bersama-sama masih bisa duduk dan bermuajahah di musola Al-Khairiyah ini guna menggugurkan kewajiban kita, yaitu thalabul ilmi. Mudah-mudahan langkah kita, duduknya kita di musola Al-Khairiyah ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal kebaikan. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan ke baginda alam, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari bersama-sama kita lanjutkan kajian kita pada kesempatan malam ini. Pada kesempatan malam ini kita akan membahas tentang al-babu salisu wassalasuna fi padillati sumtu. Pada bab yang ke-33, yaitu akan menerangkan tentang keutamaan diam. Ternyata diam juga mempunyai padilah dan keutamaan. Jika kita laksanakan, jika kita kerjakan, insya Allah pahalanya buat kita semua. Nah, di sini i'lam anal insana, sesungguhnya manusia, imma ayyatakallama, ada kala berbicara, au yaskutu, ataupun ada kala diam. Fa in takalama fa imma bi khairin, andai kata berbicara baik, fahuwa robihun, berarti dia beruntung. Au bisyarin, ataupun berkata jelek, fahuwa khasiron, maka dia merugi. Jadi ketika kita berbicara baik, berbicara yang baik-baik, maka kita akan mendapatkan keuntungan. Dan ketika kita berbicara yang jelek ataupun yang kasar-kasar, berarti kita akan mendapatkan kerugian. Dalam artian ketika kita berbicara, yaitu harus yang baik-baik. Itu berarti kalau muamalatul makhluk, berarti bergaul dengan manusia, berbicaranya yang baik-baik. Jangan sampai apa yang kita ucapkan menyakiti perasaan orang lain. Maksudnya seperti itu, ya. Sesuai dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kana yu'minu billah, barang siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, wal yaumil akhir, dan hari akhir, falyakul khairon, maka dia harus berbicara yang baik-baik, auliyasmut, atau diam, ya. Kalau kita mengaku iman kepada Allah, kalau kita mengaku cinta kepada Allah, berarti kita harus berbicara yang baik. Itu kalau ditanya iman, semuanya pasti beriman, meyakini Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu sebab kalau berbicara tentang keimanan, iman itu keyakinan, ya.
Iman itu keyakinan. Kita yakin bahwa Allah itu ada. Berarti kita berbicara tentang tauhid, ya. Bahwa setiap gerak-gerik kita diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan luput sedikit pun, ya. Tidak akan luput sedikit pun kita berada dalam pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Kita mau berbuat baik dicatat, berbuat jelek ditangguhkan, enggak dicatat dulu, ya, kecuali sudah dikerjakan. Umpama kita nih niatnya baik, udah dicatat, ya, kita dapat pahala kebaikan, itu belum dilaksanakan, ya. Nah sebaliknya ketika kita niat untuk melakukan perkara yang jelek ataupun yang buruk, nah itu enggak dicatat, ya, kecuali kita sudah melaksanakannya baru dicatat. Umpamanya pun kita sudah melakukan perkara jelek, nah kita baca istighfar, insya Allah itu ibarat tulisan salah mah bisa dihapus tuh, seperti itu, ya. Jadi kalau kita iman sama Allah, percaya akan hari akhir, masuknya rukun iman ke berapa? Rukun iman yang ke lima, ya. Rukun iman yang kelima yaitu hari kiamat. Nah, di sini kita percaya akan terjadi hari kiamat. Cuman waktunya kapan, tahunnya kapan itu belum pasti, hanya Allah yang tahu. Harinya sudah ditentukan. Harinya hari Jumat, ya. Ketika datang hari Jumat, matahari terbitnya dari arah barat. Nah, itu baru terjadi hari kiamat itu, ya. Yakin harus bahwa kiamat itu akan datang. Itu keimanan umat Islam. Nah, makanya di sini dikatakan qala Nabi sallallahu alaihi wasallam al-afiyatu asarata ajzain. Kesehatan ataupun keselamatan asarota yaitu ada 10 azain zuz, tis'atu fi sumti, ya, yang 9 ada dalam diam. Jadi keselamatan itu ada yang ke-9-nya ada pada diam. Memang benar sih, ya, lidah itu tidak bertulang, benar. Selamatnya tidak, kita tergantung lisan kita. Lisan kitalah yang akan menentukan kita. Kalau lisan kita dipakai banyak berzikir, insya Allah kita akan termasuk ke dalam golongan orang yang selamat itu. Wal asiratu fil uzlah, dan 10 di dalam. Jadi ini diterangkannya di sini ke-9 dengan 10, ya. Jadi keselamatan itu atau kesehatan itu ada 10. Jadi di sini diterangkannya 9 dan 10, ya. Pertama 9 di dalam diam, yang kedua yaitu yang ke-10-nya yaitu di dalam uzlah. Uzlah itu mengasingkan diri, anin nasi, dari manusia. Tujuannya yaitu agar terhindar daripada perkataan-perkataan yang sekira-kiranya akan menyakiti perasaan manusia. Jadi mudah-mudahan kita semuanya bisa menjaga perkataan, ya. Kalau misalnya tidak ada perkataan yang baik, lebih baik kita diam, karena diam lebih baik ketimbang ngomong enggak karuan itu, ya.
Mudah-mudahan bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.